Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami pada kesempatan ini, supaya kami boleh diberikan terus-menerus pengertian-pengertian akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan ya pada kesempatan ini dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan yang ke-56. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan yang ke-56. Di bagian yang pertama ini saya akan bacakan Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45 terlebih dahulu. 39 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Jadi setting peristiwa ini adalah setelah Maria diberitahu oleh malaikat bahwa dia mengandung ya. Nah, lalu Maria pergi berjalan, di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ya, ini yang kita bahas di minggu lalu. Sakaria adalah seorang imam ya. Ini pasangan suami istri yang sudah lanjut umurnya, kata Alkitab, tetapi tidak memiliki anak. Dan pada saat Sakaria bertugas, ia menjadi bisu dan ia juga diberitahu bahwa ia akan mengandung dan harus menamai anaknya Yohanes. Nah, ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau dari semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah saudaraku, Maria datang mengunjungi Elisabet. Apa hubungan Maria dengan Elisabet? Kalau di ayat yang ke-36 ya, hanya dikatakan ini minggu lalu bahwa dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Nah, tidak dijelaskan secara terperinci oleh Alkitab hubungan mereka itu apa. Mereka saudara, tapi hubungan saudara yang seperti apa? Nah, ini dari bahasa Yunani sungenes ya. Sungenes itu bukan keluarga inti, tetapi masih punya tali persaudaraan. Mungkin sepupu, mungkin ponakan. Kalau sepupu itu kan satu liftingnya, tapi kalau ponakan itu kan antara paman atau bibi dengan ponakan. Nah, hubungan Maria dan Elisabet ini seperti apa? Menurut hemat saya kemungkinan besar ya, Sakaria dan Elisabet adalah paman dan bibi dari Maria. Kenapa? Sebab ini umurnya terpaut jauh, saudara. Saat Maria diberitahu mengandung bayi Yesus, Maria masih muda. Dia menikah saja belum dengan Yusuf. Berarti umur Maria kemungkinan 30 tahun saat itu. Sekitar segitu, plus minus 30 mungkin ya. Atau bisa juga masih 20-an. Sedangkan kalau Alkitab jelas berkata, ya, Sakaria dan Elisabet ini sudah lanjut umurnya. Jadi nggak mungkin sepupuan. Kemungkinannya adalah Maria adalah keponakan dari Sakaria dan Elisabet. Nah, tapi kunci peristiwa ini yang tadi kita baca itu bukan bayi melonjak. Hebat ya, ketemu bayinya langsung melonjak. Tapi bukan itu. Banyak orang yang selalu fokus pada hal yang ekstravagansa. Fokus pada hal yang kelihatannya wow. Wah, begitu ketemu bayi melonjak itu wow, saudara. Tapi di sini yang hebat ya, apa yang saya pahami ya, bahwa keberanian untuk mempercayai apapun yang Tuhan katakan akan terlaksana. Kunci dari peristiwa ini ada di ayat 45.
Memang peristiwa ekstravagansanya di ayat 43, 44. Bayi dalam rahim kok bisa melonjak kegirangan, kok bisa tahu, itu kan ekstravagansa, saudara. Itu kan spektakuler. Tapi yang lebih spektakuler adalah ayat 45. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Tidak banyak orang yang berani mempercayai apa yang Tuhan katakan. Saya ulang lagi. Tidak banyak orang yang berani mempercayai apa yang Tuhan katakan. Buktinya apa? Berapa banyak sih orang yang mau taat dan mencintai firman Tuhan? Tadi saya katakan ya, bahwa hal yang dahsyat di sini adalah kita mempunyai keberanian untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan akan terlaksana. Persoalannya berapa banyak orang yang mau taat dan mencintai firman Tuhan. Loh, apa hubungannya apa yang Tuhan katakan dengan firman Tuhan? Oh, jelas sangat berhubungan. Sebab Tuhan bicara terbanyak lewat Alkitab. Kalau kita mencintai kebenaran firman Tuhan, saudara baca Alkitab, saudara ikut live study ini ya, Bible study yang terus berurut ini. Itu salah satu bukti saudara mencintai firman Tuhan. Saudara mempercayai. Kalau saudara tidak cinta sama firman Tuhan, saudara tidak mungkin mempercayai perkataan Tuhan. Nggak mungkin. Kita harus jatuh cinta dulu sama Tuhan. Kita harus mencintai firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Kalau kita mencintai firman dan kita mau melakukannya, ketika kita mau melakukannya, belajar menghidupinya terus menerus, sebenarnya kita sedang membuktikan bahwa kita tergolong orang yang mempercayai apapun yang dikatakan Tuhan akan terlaksana. Nah, saya teruskan dulu. Sekarang pada nyanyian pujian Maria di bagian kedua ini ya. Lalu kata Maria ayat 46, jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, ini saudara harus melihat dulu nyanyian pujian Maria ini merupakan kutipan dan modifikasi dari nyanyian pujian Hana. Siapa Hana? Hana adalah ibu Samuel. Siapa Samuel? Hana ini orang yang didatangi oleh malaikat Tuhan juga. Dikatakan bahwa engkau akan mengandung anak laki-laki, anakmu akan menjadi pelayan Tuhan, akan menjadi nabi, harus diserahkan sama Tuhan. Nah, jadi ini adalah kutipan dan modifikasi dari nyanyian pujian Hana yang terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Nah, jadi kalau kita melihat di sini ya, saya bacakan dulu ya ayat 46-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Maria adalah seorang yang belajar kitab Taurat dan para nabi. Zaman itu belum ada perjanjian baru. Kitab suci mereka adalah perjanjian lama yang kita pegang sekarang. Maria adalah orang yang mempelajari firman Tuhan pada saat itu perjanjian lama. Kalau Maria nggak belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, kalau dia nggak mencintai firman Tuhan, dia tidak akan bisa mengeluarkan nyanyian pujian ini. Karena dia belajar firman Tuhan, dia mencintai firman Tuhan, maka dia bisa mengucapkan nyanyian pujian ini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Saudara percayalah, ketika Tuhan memilih seseorang untuk dipakai menjadi alatnya, Tuhan punya pertimbangan-pertimbangan. Tuhan gak cap-cip-cup. Ada alasan kenapa Tuhan memilih Maria. Kita udah bahas berulang kali, Maria orang yang menjaga kesucian, hidupnya bersih. Tapi sekarang kita belajar lagi. Rupanya Maria adalah orang yang mempersiapkan dirinya dipakai oleh Tuhan. Buktinya apa? Dia belajar kebenaran firman Tuhan. Ada orang rindu dipakai Tuhan tapi gak mau jaga hidupnya. Hidupnya penuh dengan kenajisan. Ada orang mau dipakai Tuhan tapi gak pernah mau mempersiapkan dirinya. Tuhan memakai orang yang siap. Tuhan memakai orang yang siap. Di sini kita lihat Maria, dari sekian juta manusia pada saat itu, Maria adalah orang yang siap. Selain hidupnya bersih, dia mencintai kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan gak asal pilih saudara. Memang betul ada hak prerogatif Tuhan.
Tapi seringkali kita bersembunyi di balik prerogatif Tuhan. Prerogatif itu hak mutlak Tuhan. Kita gak mempersiapkan diri kita. Tapi kalau Tuhan gak pakai kita, kita bilang memang hak prerogatif Tuhan gak pakai kita. Loh, kita jangan bersembunyi di balik itu, saudara. Percayalah, Tuhan mau memakai saudara dan saya. Tuhan mau memakai setiap kita. Jangan pernah berpikir Tuhan hanya mau pakai si A, si B, si C, tapi Tuhan gak mau pakai aku. Bukan itu persoalannya. Persoalannya, apakah kita siap? Bukankah Alkitab juga berkata, tuaian banyak, pekerja sedikit. Tuhan selalu mau pakai orang-orangnya. Tuhan butuh pekerja-pekerja untuk menuai di ladangnya Tuhan di dunia ini. Tapi persoalannya, again, Tuhan harus menemukan yang siap. Buat diri kita kayak Maria menjadi orang yang siap untuk dipakai Tuhan. Ya. Betul ada prerogatif Tuhan, tapi kita bisa mengintip sedikit-sedikit dari sisi prerogatif Tuhan itu. Rupanya Tuhan memilih gak serampangan. Tuhan memilih orang yang takut akan Dia. Tuhan memilih orang yang bersih. Tuhan memilih orang yang sudah siap untuk diutus ke ladangnya untuk melayani Dia. Ya. Nah, kegembiraan Maria, saudara, ya, kalau kita lihat, hai jiwaku memuliakan Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lihat, kegembiraan Maria adalah karena Tuhan, bukan hal yang lain. Ini bukan soal hamilnya dulu. Tetapi jelas Maria berkata, kegembiraan dia adalah karena Tuhan. Ada banyak kita, kalau Tuhan mendatangkan mujizat dalam hidup kita, kegembiraan kita ada pada mujizat itu, bukan pada Tuhan. Gak salah bergembira dengan mujizat. Kalau kita ditolong Tuhan, kita mengalami hal yang ekstravagansa, lalu kita bersuka cita, itu adalah hal yang wajar. Tetapi hendaklah sumber kebahagiaan kita, sumber sukacita kita, sumber kebahagiaan kita itu adalah Tuhan sendiri. Sumber kegembiraan kita, bukan hal yang lain. Yang lain side dish, saudara. Jangan main course jadi side dish jadi main course. Ini kita suka keliru di situ, ya. Ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Wah, ayat 49, saya baca dulu ya sampai ayat yang ke-52 saya akan baca. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara, ayat 48. Sesungguhnya aku disebut keturunan yang berbahagia. Ingat, Maria itu lagi galau, saudara. Tiba-tiba dikasih tahu hamil, gak tahu suaminya siapa. Dia pasti stres, dia pasti dalam tekanan. Kalau Elizabeth sih enak, memang udah punya suami sah. Kalau Maria gimana tiba-tiba hamil begini? Dia pasti stres. Tapi ketika dia menyadari bahwa ini benar dari Tuhan, dia yang mengakui duluan. Mulai sekarang justru segala keturunan menyebut aku berbahagia. Sekalipun mungkin keadaanku lagi tidak baik, sekalipun mungkin aku dalam tekanan, aku dalam stres, tapi aku tahu aku berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan memakai aku. Yuk kita punya mentalitas seperti ini. Dan kita pelajari dalam bagian yang kedua dalam nyanyian ini. Kalau yang tadi pertama, kegembiraan kita adalah Tuhan. Di bagian kedua ini, kita harus memperhatikan bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Di sini dikatakan, ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara, ingat satu hal ini, saudara, bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Persoalannya adalah orang congkak itu gak sadar kalau dirinya sedang congkak.
Itulah sebabnya kerendahan hati perlu dilatih. Salah satu cara untuk melatih kerendahan hati adalah kita menyadari bahwa segala sesuatu pencapaian kita dalam hidup ini itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan sebuah kemampuan ilahi, Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, hayati satu hal ini, bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi karena oleh Roh Tuhan. Tuhan selalu menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Saya harus ingatkan lagi, rendah hati itu beda dengan rendah diri. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu siapa dirinya, tetapi ia menempatkan dirinya di bawah supaya dia dapat melayani orang lain, menjadi keset bagi orang lain. Tetapi di satu sisi yang lain, orang yang rendah diri, dia nggak tahu siapa dirinya. Dia selalu melihat dirinya di bawah. Jadi dia melihat dirinya di bawah. Harusnya kan enggak. Kita tahu kita anak Allah yang maha tinggi. Tetapi seperti teladan Tuhan Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengambil rupa sebagai hamba tuh. Dia tahu posisi dirinya. Tapi dia enggak mempertahankan ini. Dia ambil. Dia menempatkan dirinya di bawah supaya dia bisa melayani semua orang. Orangnya rendah diri, dia nggak tahu sebenarnya dia di sini. Selalu dia hanya melihat dirinya, aku hanya seonggok daging cacing yang nggak berguna, hanya remahan rengginang. Kira-kira begitu kalau bahasa sekarang. Tetapi kalau orang congkak, ya ini yang ditentang Tuhan. Dia selalu menempatkan dirinya di atas. Dia selalu merasa paling superior. Dia selalu merasa dia lebih daripada orang lain. Itu yang Tuhan tentang. Ya. Jadi pelajaran yang kedua dari nyanyian Maria ini, Tuhan selalu memperhatikan orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Ayat yang ke-50 tadi, dan rahmatnya turun-menurun atas orang yang takut akan dia. Rupanya pelajaran ketiga bahwa takut akan Tuhan adalah fondasi hati dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak punya roh yang takut akan Tuhan, takut di sini respect gentar, bukan karena takut dihukum, saudara ya. Saudara, kita mencintai Tuhan itu karena kita menghormati Tuhan, menghormati pribadinya, bukan karena takut dimasukin ke neraka. Inilah bedanya yang dewasa dengan yang anak-anak. Kalau orang yang sudah dewasa itu sama orang tuanya respect, saudara ya. Dia mendengarkan orang tuanya karena respect. Kita tahu orang tua yang merawat, mendidik kita, membesarkan kita. Tapi kalau anak kecil takut sama orang tuanya, itu point of view-nya bukan respect, tapi takut dihukum. Ya, kalau anak yang masih kecil kan gitu, takut dimasukin ke kamar mandi gelap, takut disabetin, takut dikasih punishment. Tuh, lihat. Nah, pendekatan kita sebagai orang percaya, saya harap ya, memang surga dan neraka itu ada, memang neraka itu ada. Tapi hendaklah takutnya kita akan Tuhan itu bukan karena takut masuk neraka. Nah, ini PR kita tanya sama diri kita sendiri. Kalau takut akan Tuhan kita based on punishment, based on neraka, kita takut dimasukin ke neraka, maka saya pastikan kita masih kanak-kanak, kita harus bertumbuh. Takutnya kita itu harus bertumbuh menjadi kita takut karena kita respect kepada Tuhan, bukan soal neraka-neraka lagi. Itu sebabnya kalau ada pendeta yang dengan suara keras masuk neraka, orang bilang itu khotbahnya keras. Saya bilang bukan, itu suaranya doang keras. Karena kalau masih neraka-neraka, saudara ya, bukannya saya meniadakan neraka. Itu seharusnya untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk yang belum akil balik dalam kerohanian, untuk yang masih kanak-kanak rohani. Tetapi untuk yang dewasa rohani, takutnya itu harus didasarkan pada sebuah respect. Nah, kalau kita sudah punya respect, inilah yang menjadi fondasi hati dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya sebatas takut masuk neraka, percayalah hidup benar itu susah dan capek. Tapi kalau fondasi kita adalah sebuah respect kepada Tuhan, maka hidup benar itu lebih mudah kita jalani.
Sebab itu jadi bagian yang integral yang melekat dengan diri kita. Oke, ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara, ingat, Tuhan bukan anti orang kaya. Tuhan gak pilih kasih, orang miskin pasti disayang Tuhan. Enggak, pelajaran yang keempat dari doa Maria ini adalah Tuhan selalu berbelas kasihan kepada orang-orang kecil. Ini yang kita harus camkan, bahwa Tuhan selalu berbelas kasihan kepada orang-orang kecil. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus punya belas kasihan tersebut. Saudara akan melihat di Alkitab, baik dalam Pemazmur Daud akan berkali-kali dikatakan bahwa kalau kita menindas orang kecil, orang yang lebih lemah dari kita, mungkin mereka diam, tapi sebenarnya yang menjadi penggugat, yang menjadi pembela mereka adalah Tuhan. Orang yang menindas orang kecil, sebenarnya dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Ingat itu. Mungkin dia gak punya uang untuk sewa pengacara yang top. Mungkin dia gak punya relasi untuk punya backup dan apapun. Tetapi orang kecil yang ditindas, sebenarnya pembela dia Tuhan. Orang yang berhadapan merampas hak orang kecil, dia berhadapan dengan Tuhan. Tuhan selalu berbelas kasihan kepada orang kecil. Lifehouse Community, Lifehouse Family, saya ajak kita semua, saudaraku, juga harus punya belas kasihan itu. Belas kasihannya Tuhan. Seperti Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang kecil, kita pun harus punya belas kasihan kepada orang kecil. Bagian terakhir dari nyanyian pujian Maria ini ayat 54-56. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara, di sini kita lihat, ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Dengar baik satu prinsip dalam nyanyian pujian Maria ini. Tuhan selalu menyertai orang yang dipilihnya untuk menjadi pelaksana kehendaknya. Saudara, prinsip ini konsisten. Itu sebabnya ucapan Yesus terakhir sebelum dia terangkat ke sorga kepada murid-muridnya, Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Artinya apa? Dalam setiap visi yang Tuhan berikan, di sana ada provisi. Dalam setiap visi yang Tuhan berikan, di sana ada provisi. Tuhan pasti menyertai orang yang dipilihnya, yang ditugaskan. Kita adalah duta-duta kerajaan. Ketika Tuhan mengutus kita ke dunia ini, memenangkan jiwa baginya, memenangkan dunia ini, Tuhan memperlengkapi kita dengan provisi-provisinya. Tuhan membackup, surga yang membackup. Itulah sebabnya, saudaraku, tugas kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa dipakai Tuhan. Dan ketika kita melakukan tugasnya, saya percaya Tuhan yang akan memberikan provisi terhadap saudara semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biar kebenaran firman Tuhan ini termaterai dalam hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah menyaksikan live study. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan meneruskan di live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Jangan lupa follow Instagram Lifehouse Community. Di sana ada renungan harian, ada live message yang akan memberkati saudara, dan ibadah live streaming kita ya online itu setiap hari Minggu jam 9 pagi ya. Itu ada di YouTube channel Lifehouse Community. Kalau kita sudah bisa beribadah bersama ya, nanti itu adanya di Wang Plaza lantai 2 paling atas jam 9 dan jam 11. Tapi kalau situasi belum memungkinkan, makanya saudara ikuti Instagram, di sana ada pengumuman ya. Kita online atau offline ya. Nah, saudara ikut online di Lifehouse Community, dan juga subscribe YouTube channel Lifehouse Music. Ada pujian-pujian yang akan memberkati saudara semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless you.